Kasus yang menjerat Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan, tindak pidana pencucian uang dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Reza Gladys kembali menjadi sorotan. Bukti transfer uang senilai miliaran rupiah yang digunakan untuk pembangunan rumah Nikita Mirzani menjadi poin yang dianggap memberatkan. Namun, tim kuasa hukum berupaya keras meyakinkan hakim bahwa transaksi tersebut bukanlah hasil pemerasan, melainkan bagian dari kerjasama endorsement. Strategi pembelaan menekankan bahwa Nikita Mirzani tidak terlibat langsung dalam negosiasi antara Mail selaku asisten dengan pihak Reza Gladys, serta menyoroti posisinya sebagai pengusaha skincare yang memahami risiko produk berbahaya dan overklaim. Dengan cara ini, tim pembela berharap hakim melihat sisi positif bahwa tindakan Nikita Mirzani meski dianggap keliru secara tidak langsung turut melindungi masyarakat dari produk beresiko. Di sisi lain, kelemahan besar terletak pada ketiadaan kontrak kerja resmi yang membuat transfer 4 miliar rupiah itu terkesan janggal. Jaksa menilai bukti tersebut sangat kuat untuk membuktikan adanya keuntungan pribadi. Namun, dalam hukum, hakim tidak hanya berpegang pada bukti fisik, melainkan juga keyakinan yang timbul dari keterangan terdakwa dan fakta persidangan. Nikita Mirzani mengakui menerima uang namun bersikeras bahwa hal itu adalah imbalan atas kerjasama promosi bukan pemerasan. Target utama dari pembelaan adalah menggiring keyakinan hakim agar melihat perbuatan Nikita Mirzani sebagai bentuk endorsement bukan tindak kriminal, sehingga hukuman dapat diringankan. Kini, publik menanti apakah hakim akan lebih percaya pada bukti transfer atau justru terpengaruh oleh strategi pembelaan yang mengedepankan alasan demi kebaikan masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi sebenarnya ini yang melaporkan si Niki siapa sih, geng? Ini kasus siapa sih, geng? Soalnya kok yang ngelaporkan siapa, yang repot siapa, atau ini cuma perasaanku aja? Sebenarnya ini kasus si Niki sama siapa sih? Bingung aku, beneran. Ada yang seksi repot, seksi memanggil, seksi Kata Mail uang 4M kecil. Iya sih, kalau bagi orang yang tajir melintir 4M itu mungkin kecil. Tapi kalau bagi orang susah yang posisinya lagi ditungguin cicilan rumah, orang banknya udah ke rumah, duit segitu tuh berharga banget kan pastinya. Kadang kalau namanya orang lagi butuh ya, jangankan duit segitu, receh aja ditunggu-tunggu. Jadi nggak sih transfer? Jadi nggak sih transfer? Gimana nih? Jadi nggak transfernya? Kata gua ya, kalau mau bicara masalah besar kecilnya, yang kecil itu justru duit yang Mail terima. 30 juta doang. Mana nggak imbang sama resiko yang harus diterima. Tadinya ya Kak Fitri tuh mau save Mail loh karena kasihan. Tapi kelihatannya di sidang kemarin tuh Mail fine-fine aja gitu. Nggak ada masalah di dalam sana. Unsafe aja nggak sih, Kak Fit? Jujur ya, di persidangan sebelumnya tuh aku respect banget loh sama Mail. Tapi di persidangan sekarang aku tuh nggak respect banget loh sama dia. Dari dia yang sok ngegas JPU-nya, terus bilang uang 4M itu kecil. Lu sadar nggak sih Mail, dari 4M yang diberikan DRG sama majikan lu tuh cuma dapat 30 juta. Dan dari 30 juta itu lo tuh dapetnya apa? Penjara, di penjerong say. Yang namanya penjara itu ya guys, mau duit kita sebanyak apapun tapi gerak kita terbatas tuh nggak akan enak, tau nggak? Jadi ya buat si Mail ya, baik-baik lah. Kenapa? Karena yang lu kira JPU itu bodoh, hakim itu bodoh, mereka nggak sebodoh yang lu pikirin gitu loh. Mereka tuh pintar pasti, mereka tuh berpendidikan, mereka tuh bisa mengolah dari setiap jawaban-jawaban yang lu berikan. Mereka tuh bisa tahu lu tuh bohong apa enggak gitu loh. Jadi ya kayak biasa aja, berlaku yang baik aja, nggak usah ngikutin sok-sok ngegas. Lu tuh bukan siapa-siapa. Mulut Nikita mahal itu maksudnya apa ya? Pertanyaan JPU kepada Nikita. Terus Nikita menjawab, iya memang mulut saya mahal.
Bahkan badan saya pun bila digunakan jasanya itu sangat mahal. Jadi Nikita Mirzani pernah catwalk selama 30 menit, dia dibayar dengan tas seharga 600 juta. 30 menit doang, dalam 30 menit dia dibayar 600 juta. Jangan heran, memang sudah seperti itulah harga seorang selebritis yang sedang naik daun. Bahkan hanya untuk jalan 30 menit saja bisa dihargai 600 juta. Apalagi 1 tahun. RG ini merasa diperas 4M. Padahal kan perjanjian endorse-nya itu 1 tahun. Jangan dipertanyakan endorse-nya untuk apa. Selebritis ini kita meminta mereka untuk memajang nama brand kita atau nama perusahaan kita di sosial media mereka. Kita harus membayar mahal. Jadi tidak perlu ditanyakan itu endorse-nya untuk apa, dalam hal apa. Selebritis yang sedang naik daun, harga endorse mereka itu sangat mahal. Tidak heran kan? Banyak influencer dan selebritis yang sedang naik daun itu yang sangat kaya raya. Jadi untuk tuduhan pemerasan sangat tidak nyambung. Tidak mungkin seorang selebritis yang masih sangat tenar, sangat diminati masyarakat mau melakukan sebuah pemerasan. Itu kan tidak masuk di akal. Coba lihat tiap persidangan Nikita Mirzani kan selalu ramai pengunjung, banyak masyarakat yang ingin menyaksikan, banyak media yang ingin meliput. Itu karena seorang Nikita Mirzani ini adalah selebritis yang sangat tenar, bahkan informasi tentang dia pun sangat laku. Buktinya para media pun ikut antri untuk meliput derita seorang Nikita Mirzani kan? Berarti Nikita Mirzani ini adalah selebritis mahal. Sekarang gebrakannya apa? Gebrakan untuk menutupi fakta bahwa adanya pemerasan, bahwa adanya TVPU dan tidak terbukti melalui surat-surat kerjasama. Sekarang gebrakannya apa? Minggu lalu gebrakannya pengacara John Mewek itu dipukul lah, padahal nggak ada sama sekali. Biar menutupi semua kasus ini, jadi semua orang netizen tidak fokus sama terdakwa dan kasusnya, biar fokus sama huru hara. Minggu ini bikin huru hara lagi, katanya ada yang ngedorong-dorong wartawan sampai pecah, pihak JPU dipukulin. Pas dibawa ke polisi, tidak ada tuh kamera wartawan yang pecah. Nggak bisa, jangan kayak gini terus. Semua manusia, semua netizen harus tahu faktanya, jangan ditutup-tutupin terus ya. Sekarang si nenek Worokok bikin gaduh, laporan dibilang nenek. Idih, umur 50 tahun udah sewajibnya dibilang nenek. Kenapa nggak mau dibilang nenek? Aneh lu. Terus adeknya si terdakwa bikin laporan ini kocrot biar diramekan. Nggak mempan. Fokus kawal terdakwa yang tidak bisa membuktikan adanya endorsement. Dan ada aliran duit dari Sinarmas yang ditransfer ke si Mail itu, 30 jeti itu. Kita omongkan terus, up terus itu semua, up terus sampai mampuas. Jangan sampai lalai. Ada aja gebrakannya biar nutupin kasus ini. Kenapa sih? Lucunya digiring katanya ke pihak dokter Reja, padahal pihak dokter Reja fine-fine aja, umroh santai gitu kan. Pihak mereka tuh yang ngerusuh. Minggu lalu berantem sama Polela yang dipanggil sendiri Polelanya sama pihak mereka ya kan. Terus berantem sendiri sama pihak Polela, berantem sendiri sama pihak pembela gitu ya. Jadi emang udah mampus, udah mati ide gitu loh. Jadi sekarang fokus kawal kasusnya, kebenarannya harus terbuka lebar secara selebar-lebarnya. Jangan sampai terkecoh. Dibilang nenek kok laporan sih, lucu kau. Dibilang nenek kok LV, lucu. Umurnya udah 60 tahun loh. Lucu. Nah guys, dari persidangan tadi tuh ada sesuatu hal yang lucu gitu. Ini dapat rambut gua. Nah, saat JPU-nya bilang menanyakan live-nya Nikita Mirzani gitu. Terus Nikita Mirzani jawabnya, tidak setiap hari saya live, saya bukan pengangguran gitu. Itu kayak jawaban yang telak banget tuh. Emang kerjaan Nikita Mirzani hanya live doang. Terus yang lucunya JPU-nya ngomong gini, saya tidak pernah live di TikTok, atau saya tidak punya TikTok gitu. Saya tidak punya TikTok, jadi saya tidak tahu. Nggak ada gitu loh, nggak ada yang nanyain kamu main TikTok atau enggak gitu. Nggak ada yang nanyain loh sebenarnya.
Kamu mau punya TikTok mau enggak itu urusanmu juga gitu, nggak ada urusannya gitu, nggak perlu kamu divalidasi dengan kamu nggak main TikTok gitu, nggak punya aplikasi TikTok gitu. Ya menurut gue sih ini informasi aja buat mungkin dia menginformasikan buat teman-teman yang nyari-nyari nama dia di semua aplikasi ya, bahwa dia tidak ada di sosial media terutama di TikTok ini gitu guys. Ini contoh yang nggak plongo-plongo ya, DRG. Yang nggak plongo-plongo ini cara jawabnya seperti ini, DRG. Nggak plongo-plongo, jawabnya tegas gitu, jawabannya tegas gitu. Nah kayak gitu. Dan yang paling epic juga si Mail nyolotin si JPU yang botak gitu. Lagian JPU-nya juga nyolot gitu. Nah kalau mau pelototin balik gimana gitu katanya gitu. Santai aja gitu. Emang keren banget hari ini, keren banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang seperti kita yang hadir, tidak rusuh, tidak ribut gitu, keren. Semua kita berdoa guys, apapun hasilnya nanti, kalaupun Niki tetap divonis dihukum, mudah-mudahan tidak se-TPPU gitu ya. Karena TPPU itu balik lagi guys, TPPU itu gue pernah sering bahas ini ya, di video gue juga pernah di sering live gue sering bahas bahwa TPPU itu ada tindakan pidana awal, tindakan pidana asal gitu namanya ya. Tindakan pidana asal itu gue tuh belum disisiran ya. Tindak pidana asal itu ya dari pemerasan gitu, dari pemerasan. Nah, pemerasan kalau tidak terbukti, kalau dari hasil tadi sih pemerasan itu tidak terbukti ya, gitu. Jadi kalau tidak terbukti pemerasannya, mudah-mudahan memang tidak terbukti. Ini hanya pandangan gue aja, hanya pandangan gue saat melihat sidang itu gitu, bahwa tidak ada indikasi untuk pemerasan gitu. Yang mencari pun DRG segala macam gitu, segala macam yang kita nonton tadi lah. Jadi kalau tidak ada tindakan pemerasan TPPU-nya, maka TPPU-nya tidak bisa jalan gitu. Karena TPPU tidak berdiri sendiri, dia harus ada tindak pidana awal asal gitu. Tindak pidana asal itu adalah pemerasan. Kalau pemerasan tidak terbukti berarti TPPU-nya tidak terbukti. Gitu guys.